Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillahu wa iyyakum ala alkhairi wal huda mahayyina. Wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ayaj'alani wa iyyakum min ahli al-ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Taib ayyuhal ikhwatul kiram, insyaallah subhanahu wa ta'ala kita masuk ke bab baru atau pembahasan baru min mawa'idh Talha ibn Ubaidillah wa Zubair bin Al-Awwam. Di antara nasihatnya Talha ibn Ubaidillah dan Zubair bin Al-Awwam. Taib ayyuhal ikhwatul kiram, sebelum kita masuk ke nasihat mereka, kita bahas dulu sedikit tentang mereka berdua. Disebutkan innahuma min akabiris sahabah, bahwasanya Zubair ibn Awwam dan Talha ibn Ubaidillah termasuk kibarnya dari kalangan sahabat, ulama besarnya gitu loh, orang terpandangnya, tokoh, tidak sembarangan. Wa mimman busyra bil jannah wa hum ahya, dan keduanya termasuk orang yang Allah kasih kabar gembira melalui lisan Nabi kita Muhammad SAW bahwasanya keduanya termasuk penduduk surga, dapat garansi jaminan dari Allah pasti masuk surga. Dikasih kabar dalam kondisi apa? Wahum ahya, mereka ini dalam kondisi hidup. Turun sabda Nabi kita, diucapkan oleh Nabi kita SAW bahwasanya mereka berdua adalah penduduk surga. Matan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa anhuma radin. Nabi meninggal dalam kondisi Nabi ridha, Nabi cinta sama keduanya, Zubair bin Awwam dan Talha ibn Ubaidillah. Taib. Adapun Talha ibn Ubaidillah, beliau adalah Talha ibn Ubaidillah ibn Uthman Ibn Amr At-Taimi, dari kalangan kabilah apa? Bani Taim, At-Taimi, Bani Taim. Kunyahnya Abu Muhammad. Pak, Masya Allah ya, Talha ibn Ubaidillah itu kata para ulama, kalau kita mau tulis ceritakan keutamaan Talha ibn Ubaidillah, itu ditulis pakai tinta emas pun tidak cukup untuk apa? Membalas jasa Talha ibn Ubaidillah. Disebutkan Talha ibn Ubaidillah huwa alladhi ja'ala dhahrahu wiqayatan li Rasulillah sallallahu yauma Uhud. Talha ibn Ubaidillah ini adalah seorang sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu yang beliau jadikan punggung beliau sebagai tameng untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada perang Uhud. Karena kondisinya Pak, ketika perang Uhud, orang-orang yang ada di Jabal Rumat ini kalau zaman kita sekarang untuk snipernya, difungsikan gunung Rumat itu Pak untuk orang-orang pelempar anak panah, yang mana tugasnya itu mereka nggak boleh turun dalam kondisi menang ataupun apa? Kalah sampai selesai perang. Ternyata orang yang Allah tugaskan, Nabi tugaskan sallallahu alaihi wasallam untuk berada di Jabal Rumat, turun mereka ketika kaum muslimin hendak menang. Takut nggak kebagian apa? Ghanimah, harta rampasan perang. Turun mereka semua, Masya Allah. Maksiat, membangkang terhadap perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu terjadi Pak, Masya Allah, Khalid ibn Walid mengambil kesempatan besar. Ini tidak sembarangan nih kesempatan. Dan kondisi pun Pak berbalik. Yang awalnya kaum muslimin menang pada perang Uhud, tiba-tiba apa? Kacau balau Pak, Masya Allah. Tidak beraturan barisan kaum muslimin. Dan semua orang-orang kafir tertuju mata mereka ke Nabi kita Muhammad SAW. Itu yang diburu oleh mereka. Sampai kondisinya Nabi SAW tidak ada lagi tameng. Baju besi pun Pak sampai Masya Allah apa rusak. Kita udah cerita kemarin Pak, Masya Allah, kasus bagaimana para sahabat Nabi SAW melindungi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sujara suhu, yang namanya baju besi Pak, topengnya itu yang untuk kepala hancur gara-gara tombak kerasnya saking banyaknya itu. Dan bahkan gigi geraham Nabi apa? Patah, hancur gigi geraham Nabi kita SAW. Masuk berarti Pak
Tombak itu masuk ke apa? Ke pipinya Nabi SAW sampai tembus ke pipi sebelahnya. Dan itu kondisi berat. Dan ketika tidak ada yang melindungi Nabi kita Muhammad SAW, ini Talha ibn Ubaidillah alladhi yaj'al dhahrahu wiqayatan li Rasulillah SAW. Dia jadikan punggung dia sebagai tameng untuk Nabi kita Muhammad SAW pada perang Uhud. Hatta sara dhahruhu ka dhahril qunfudh. Sampai kondisinya punggungnya Talha ibn Ubaidillah sama seperti punggungnya landak. Persis sama seperti itu. Min kathrati ma waqa'a alaihi min siham. Karena saking banyaknya tombak yang nancap di punggungnya siapa? Talha ibn Ubaidillah, Masya Allah. Sampai kayak landak. Tapi saking kuatnya Talha ibn Ubaidillah masih hidup. Talha ibn Ubaidillah radhiyallahu taala anhu. Wa kanat yaduhu shalla mimma waqa biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum Uhud. Sampai kondisinya tangannya Talha ibn Ubaidillah lumpuh, tidak bisa digerakkan. Tapi Pak, lumpuhnya sebabnya membela siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi ajib ini Pak. Walidzalika qala anhu sallallahu alaihi wasallam aujaba Talha. Karena saking besarnya jasa Talha untuk Islam. Karena kapan Nabi SAW meninggal, udah Pak. Itu yang ditakutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat Islam itu enggak menyebar untuk kaum muslimin seluruhnya. Itu ditakutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata Nabi? Aujaba Talha. Talha wajib masuk apa? Surga. Wajib masuk surga. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mengomentari bagaimana perang Uhud. Beliau katakan dzalika kulluhu yaumu Talha. Semua perang Uhud itu harinya siapa? Talha. Milik Talha semuanya. Seakan-akan Pak, semua orang itu kalah dibandingkan siapa? Talha ibn Ubaidillah. Ya iya Pak, sampai dijadikan seperti kunfuz tadi, seperti landak tadi, tidak gampang Pak. Kita berat Masya Allah. Fa syahida baqiyatal masyahid ma'a Rasulullah sallam. Tapi Pak, walaupun tangan beliau lumpuh, rusak tangannya, perang-perang setelah Uhud masih diikuti oleh siapa? Talha bin Ubaidillah. Tidak stop loh Pak. Tidak alasan tangan anak tidak bisa bergerak, tangan anak lumpuh, tidak. Ikut apa? Tetap berperang radhiyallahu taala anhu. Wa qutila radhiyallahu taala anhu sanata 36. Dan Talha ibn Ubaidillah beliau meninggal di tahun ke-36 Hijriyah. Umurnya Pak ketika itu 64 tahun. Beda 1 tahun dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Pak, kita masuk ke nasihatnya Talha ibn Ubaidillah. Talha ibn Ubaidillah nih Pak, nasihatnya itu kalau antum cari tidak terlalu banyak. Tapi wallahi ajib nasihatnya. Termasuk di sini Pak, nasihat pertama Talha ibn Ubaidillah, beliau mengatakan pada satu hari, "Inna la najidu bi amwalina ma yajidul bukhala, lakinnana natasabbar." Kita sama orang-orang bakhil dalam urusan harta itu aslinya sama, tak ada bedanya. Kecuali apa? Illa annana natasabbar. Kecuali kita ini sabar untuk tidak cinta berlebihan dengan dunia. Aslinya Pak sama, nggak ada bedanya. Karena yang namanya manusia itu Allah jadikan dia ini mencintai dunia, itu hukum asalnya. Bayi lahir Pak, itu udah majbul. Dia itu udah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan dalam kondisi cinta harta. Pasti itu Pak. Dan Allah firmankan dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat." Dijadikan indah untuk seluruh manusia, semua manusia semuanya Pak. Untuk mencintai syahwat. Minan nisa, syahwat apa? Wanita, cinta wanita, cinta istri kita, wanita secara umum. Wal banin, anak kita nih Pak, kalau sama anak-anak itu cinta gitu, apalagi anak-anak kita sendiri pasti senang dengan anak-anak kita. Wal qanatiril muqantarati minadz-dzahabi wal fiddah, dan Allah jadikan mereka ini cinta dengan harta mereka berupa zahab, emas dan perak. Wal khailil musawwamah, dan kuda juga seperti itu, cinta kuda. Wal an'am, cinta hewan ternak, sapinya, ontanya, kambingnya.
wal harth, dan cinta ladang. Itu mau nggak mau, Pak. Aslinya sama. Kita sama orang bakhil, orang muslim sama orang kafir itu aslinya sama. Cuman bedanya lakinnana natasabbar. Tapi kami bersabar untuk sebentar saja tinggalkan dunia. Itu bedanya. Aslinya ada loh, Pak, kecintaan di hati. Tapi kita hilangkan harus itu. Makanya sampai disebutkan, Pak, Masya Allah, pembeda antara orang yang sedekah dengan orang yang nggak sedekah itu cuma satu, Pak. Perbedaannya adalah mereka itu kondisinya tidak cinta dunia. Mereka jadikan dunia itu satu hal yang tafih. Cinta dunia sekedarnya untuk apa? Wasilah sebagai jalan mereka menuju akhirat. Itu bahasa itu saja. Kenapa, Pak? Masya Allah. Jadi jangan dikira kita ini nggak bisa sedekah gara-gara miskin. Bukan itu. Ada orang mengatakan, oh iyalah mereka sedekah. Kenapa? Karena mereka kaya. Bukan. Mereka sedekah, mereka infak karena apa? Mereka sabar. Lakinnana natasabbar. Banyak, Pak, orang kaya di luar sana sedekah pun malah susah, Pak. Dimintai hartanya susah, apalagi gak dimintakan, gak bakal keluar harta itu. Banyak, Pak. Jadi bukan berarti kita gak bisa sedekah gara-gara kita ini masih fakir atau kita kurang kaya. Bukan. Kalau antum minta kekayaan dan gak dikasih oleh Allah kesabaran untuk hidup di atas dunia, gak bakal kita itu bisa bersedekah. Mereka ini bisa bersedekah, Pak. Kenapa? Gara-gara mereka itu bersabar di atas kehidupan dunia. Mereka nganggap remeh dunia itu, Pak. Makanya orang itu bersedekah aslinya, Pak, baik dalam kondisi kaya ataupun kondisi miskin. Itu saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra." Orang yang Allah cintai adalah orang yang berinfak, mengeluarkan harta mereka untuk masjid, sekolah, pondok, kitab, Quran, semua diwakafkan. Untuk apa? Untuk kaum muslimin, fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, Pak, fi sarra wad dharra, dalam kondisi mereka ini lapang, hidupnya nyaman, gaji besar, rekening itu banyak, atau dalam kondisi mereka ini susah. Itu orang cintai. Jadi jangan dikira, oh kami ini tidak ada harta, tidak bisa sedekah. Lah, kita punya harta bisa kita sedekahkan. Itu kata para ulama. Jadi aslinya, Pak, jangan dikira oh mereka kan bisa sedekah karena mereka banyak duit. Bukan. Tapi karena mereka bisa bersabar di atas kehidupan apa? Dunia. Mereka tahu hidup dunia ya sudah. Mereka fungsikan dunia mereka untuk akhirat. Makanya Masya Allah, Pak, bagaimana Nabi kita Muhammad SAW ngajarkan ke istrinya untuk rajin ngasih ke orang. Rasul ngajarkan, Pak, istrinya. Siapa? Aisyah. Disebutkan ketika itu, Pak, dari Aisyah radhiyallahu taala dalam hadis yang sahih, innahum dzabahu syatan. Bahwasanya mereka itu menyembelih kambing. Dan ketika mereka menyembelih kambing, Pak, dapat kambing daging-daging tersebut, yang lainnya disedekahkan semuanya. Yang disisakan cuma apa? Katifnya saja. Katif itu bagian pahanya saja, pundaknya saja, bagian paha disisakan, katifnya disimpan oleh mereka, oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi tanya, ya Aisyah, ma baqiya minha? Wahai Aisyah, masih ada nggak sisa dari kambing tadi yang kau simpan? Faqalat, ya Rasulullah, ma baqiya minha illa katifuha. Tidak ada lagi yang tersisa ya Rasulullah kecuali bagian katifnya saja. Apa kata Rasul? Rasul mengatakan baqiya kulluha ghairu katifiha. Justru yang ada, yang masih tetap ada itu semua kambing tadi, bagian tubuh kambing tadi, kecuali apa? Katifnya hilang. Maksudnya nggak dihitung pahala. Harusnya dikasih semuanya. Bayangkan, Pak, antum nyembelih kambing, kambingnya jangan disisakan, apa dikasih semuanya. Karena Aisyah ketika itu ada makanan selain kambing, ada, Pak, masih tersisa, tapi itu ditabung. Dan ini akidah loh, Pak. Makanya wajar Nabi kita Muhammad SAW, beliau punya harta, gak bakal beliau simpan harta beliau sampai lewat 3 hari kecuali beliau udah sedekahkan. Nabi SAW, Anda udah sampaikan berkali-kali, Pak, kalau nggak salah di sini. Orang Ansor datang ke Nabi minta harta. Nabi SAW kasih semua sampai habis apa yang di sisi Nabi kita Muhammad SAW. Nabi sampaikan satu kaidah.
maka na indi min khairin falan addakhirahu ankum. Kalau aku ada harta, nggak bakal aku simpan dari kalian dan aku sembunyikan. Mustahil. Dikasih oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bedanya Nabi bersabar. Sabar, bisa bersabar untuk kehidupan dunia. Bisa bersabar habis harta beliau sallallahu. Wajar Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan marra ala Nabi sallallahu hilalun, thumma hilal. Lewat 1 bulan untuk Nabi. 1 bulan untuk Nabi, 1 bulan untuk Nabi. Berapa bulan jumlahnya? 3 bulan. Falam yuqad fi baitihi nar. Tidak ada satupun api menyala di rumah Nabi SAW. Nabi nggak masak. Hidupnya pakai apa? Al-aswadan. Air sama kurma. Gampangnya kita sekarang pak air sama nasi. Bas nasi. Wala udum, nggak ada lauk. Wala khal, nggak ada cuka. Bukan cuka pempek ya. Khal itu bumbu makanan. Nabi SAW mengatakan afdalut ta'am al-khal. Sebaik-baik makanan itu apa? Cuka, bukan cuka pempek. Anda pernah ngisi kajian kemarin di Palembang, ada anak ikhwan. Bi, cukanya bi, kata Rasul sebaik-baik makanan adalah cuka. Itu cuka Palembang. Yang dimaksudkan khal itulah bumbu makanan yang dikasih. Nabi SAW tidak ada khal di rumahnya, nggak ada wala tharid, wala khubuz, roti, tidak ada sama sekali. Sallallahu alaihi wasallam. Yang bisa menjadikan punggung Nabi tegak cuma 2, air sama apa? Kurma. Yang lain dikasih, Pak. Nabi Pak Sallallahu alaihi wasallam bisa bersabar di atas harta yang sedikit. Itu beda saja, Pak. Jadi kalau antum ada musinin fulan, jangan sekali-kali ngomong iyalah harta mereka banyak. Bukan itu. Bukan, Pak. Bedanya mereka bisa siap bersabar di atas sedikitnya apa? Harta. Kalau kita, Pak, mungkin Allah jadikan kaya, kita nggak mengeluarkan harta seperti mereka. Patokannya sabarnya mereka di atas kekurangan apa? Dunia. Itu yang perlu kita ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Makanya di sini apa kata Syekh Umar Al-Muqbil mengatakan, hubbul mal qad futirat alaihil qulub. Memang aslinya hati kita Allah ciptakan itu memang cinta sama dunia aslinya. Wajubilat alaihi nufus, dan seluruh jiwa manusia yang hidup di atas muka bumi pasti cinta itu. Lakinnal farqa bainal bakhili wal karim. Tapi pembedaannya antara orang yang bakhil, pelit, susah keluar harta, wal karim, dermawan, wal jawad wal mumsik, dan orang yang dermawan dan juga orang mumsik suka nahan hartanya, huwa sabr. Allah apa? Sabar. Wa ma'rifatu haqiqatil mal. Dan mereka itu tahu hakikat harta. Semakin dikejar semakin haus. Tak bakal ada selesainya. Gak usah jauh-jauh, Pak. Gak usah harta. Coba lihat orang-orang yang sibuk dengan film atau istilahnya apa yang sampai episode itu, yang mau kalau dulu kan, Pak, kalau dulu kita masih kecil tersanjung itu sampai berapa season itu? Anak masih kecil balik ke pondok liburan masih ada, ya Allahu Akbar. Udah berapa season kayak gitu, Pak. Tetap aja yang nonton. Kenapa? Haus. Masih aja dicari. Padahal, Pak, harusnya udah bosan. Ini terjadi, Pak. Mereka tahu dunia kapan semakin dikejar semakin apa? Semakin haus. Gak bakal pernah stop. Dan wa annahu ghadin wa ra'ihun, dan bahwasanya mereka ini akan pergi tinggalkan dunia dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka nggak ada masalah, Pak, untuk mereka keluarkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya, Pak, Masya Allah, yang perlu kita ketahui bahwasanya yang namanya harta itu harus kita sedekahkan. Usahakan tiap hari. Itu mau nggak mau kita harus seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Antum lihat, Pak, ucapan Talha ibn Ubaidillah untuk mengatakan kita itu harus rajin sedekah, dan bahkan beliau mengatakan bedanya antara orang muslim dengan orang kafir ataupun orang dermawan dengan orang pelit itu cuma kesabaran saja di atas sedikitnya harta. Talha ibn Ubaidillah praktekkan itu, Pak, Masya Allah. Disebutkan oleh Qabisah bin Jabir. Qabisah bin Jabir ini muridnya Talha ibn Ubaidillah. Dia mengatakan, sahibtu Talha, aku berkawan lama dengan Talha ibn Ubaidillah. Fama ra'aitu rajulan a'ta li jazili malin min ghairi mas'alatin minhu. Tidaklah aku melihat satupun orang yang ngasih dalam jumlah yang banyak, jumlah yang besar,
tanpa diminta, yang lebih banyak dibandingkan yang dikasih oleh Talha ibn Ubaidillah. Tanpa diminta, Pak, apalagi diminta, pasti lebih ngasihnya. Ada orang Pak ngasih harta tuh kalau diminta, nggak diminta nggak keluar dia, nggak diingatkan nggak keluar dia. Makanya wajar Nabi kita Muhammad SAW mengingatkan setiap Idul Fitr ataupun Idul Adha. Nabi SAW awalnya khutbah secara umum di depan, habis itu Nabi pindah. Ya tahawal ila sufufin nisa. Nabi pindah ke sofnya apa? Para wanita. Nabi khususkan khutbah untuk wanita agar apa? Sedekah. Kenapa? Karena terkadang sebagian wanita nggak mengeluarkan harta kalau nggak diingatkan, nggak mengeluarkan harta karena nggak diingatkan. Kapan diingatkan baru keluar. Diingatkan pun kadang-kadang tak keluar. Makanya Pak, ini Talha ibn Ubaidillah tanpa diminta min ghairi masalah. Tapi ngasihnya paling banyak Pak Talha ibn Ubaidillah. Karena tahu Talha ibn Ubaidillah bahwasanya dunia itu satu hal yang remeh, satu hal yang hina. Dan Masya Allah Pak, disebutkan, dan ini ajib, disebutkan dalam At-Tabaqatul Kubra tentang Talha ibn Ubaidillah. Wa kana radhiyallahu anhu la yada'u ahadan min bani Taimin ailan illa kafahu ma'unatahu wa ma'unata ahlihi. Talha ibn Ubaidillah kalau jumpa seseorang ail dalam kondisi miskin, susah kehidupan dia, dari kabilah Bani Taim, satu kabilah nih Pak. Karena kalau kita bersedekah, berinfak, mulai dari keluarga, orang tua, pertama mulai Pak. Wa yas'alunaka madza yunfikun. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad, apa yang mereka sedekahkan, apa yang mereka infakkan. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin. Katakanlah wahai Muhammad, apa yang kalian sedekahkan, kalian infakkan, mulai pertama dari orang tua. Kemudian yang kedua, wal aqrabin, kerabat-kerabat. Talha ibn Ubaidillah mulai dari kabilahnya dulu, kabilah Bani Taim. Disebutkan ketika Talha ibn Ubaidillah melihat ail, orang yang susah kondisinya dari Bani Taim, illa kafahu ma'unatahu, kecuali beliau yang bertanggung jawab untuk mencukupkan hariannya orang tadi. Bukan cuma orang tadi Pak, wa ma'unata ahlihi, sampai keluarganya ditanggung oleh siapa? Talha ibn Ubaidillah. Wallahi ajib ini Pak. Antum satu puyang nih, puyang kita siapa misal? Wallah alam, anda tidak tahu. Antum ada puyang semisal di sini, satu puyang kita. Ada yang miskin, Pak, siapa yang nanggung? Kita. Itu tidak bisa Pak, sembarangan Pak. Kecuali orang yang Allah rahmati, orang yang Allah jadikan hati dia itu tegak untuk akhirat. Tidak mudah. Sampai disebutkan Pak, Masya Allah, wa zawwaja ayamahum. Dan bahkan Talha ibn Ubaidillah menikahi janda-janda yang ada di kabilah Bani Taim. Itu Pak, karena kondisi kita perlu tahu, yang namanya orang kalau udah jadi ayim, udah jadi janda, kadang-kadang sulit, susah. Suami meninggal, nggak ada yang menafkahi, kondisi berat. Ini Pak, Talha ibn Ubaidillah tahu tanggung jawab itu selaku muslim itu besar, nggak gampang. Menjaga ifah, kehormatan diri, menjaga kehidupan dia, dan itu besar si Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dicari sama siapa? Talha ibn Ubaidillah. Pertama yang dicari oleh Talha ibn Ubaidillah. Dan bahkan Pak, Masya Allah, itu perintah memang Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengatakan, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Kalau ada janda, kalau ada orang yang saleh tak nikah-nikah, maka nikahkan. Cari siapa? Fulan antum faddal sama fulana. Itu Pak, perintah siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Ayama Pak. Antum kalau keluarlah antum sebentar. Banyak di sana janda yang rusak. Kenapa? Enggak ada suami, yatakassab min haram. Akhirnya nyari maisha dari yang apa? Yang haram. Wallahi banyak Pak di luar sana yang mereka enggak lagi ada ifahnya. Makanya itu perintah Allah dari awal-awal sejak turunnya Al-Qur'an Al-Karim. Dan diperingatkan berkali-kali. Dan bahkan Pak, Masya Allah ya, Talha ibn Ubaidillah itu beliau cerdas dalam mengeluarkan apa? Hartanya.
betul-betul cerdas. Dan yang beliau harapkan, Mbak, Masya Allah, itu sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sa'i 'alal armalah. Orang yang dia itu mencukupi kebutuhan armal. Armalah ini, Pak, orang janda. Wal miskin, dan keluarga yang miskin. Kal mujahid fi sabilillah. Seperti apa mujahid di jalan Allah. Wal qa'im la yaftur was sha'im la yuftir. Dan seperti orang sholat tanpa tanpa berhenti, dan orang puasa tanpa buka. Hari ini puasa, besok puasa. Sholat malam. Dan itu Thalhah ibn Ubaidillah laksanakan, Mak. Makanya pahala di Thalhah itu besar. Tanggung jawab dia itu besar. Kenapa? Karena yang namanya seorang muslim dengan muslim lainnya itu dianggap apa? Saudara. Al-muslim lil muslim kalbunyan. Muslim untuk muslim yang lain seperti apa? Satu bangunan. Ada, Pak, Masya Allah. Dari hadis ini, Pak, saking besarnya orang yang perhatian dengan orang miskin, dia keluarkan harta dia. Ada satu kisah, Pak, Masya Allah. Kisah ini terjadi di zaman kita sekarang. Salah satu syekh khutbah Jumat. Antum bisa cek di YouTube. Masih viral itu, Pak, waktu itu. Salah seorang syekh khutbah Jumat. Beliau cerita ada salah seorang dai dari Maghrib dari Maroko. Beliau bercerita, ra'aitu fil manam. Aku mimpi di malam hari. Ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pak, kalau kita mimpi Nabi, yang kita lihat dia ngaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ternyata apa yang kita mimpikan, apa yang kita lihat di alam mimpi, itu persis dengan apa yang diceritakan oleh para sahabat tentang ciri-ciri Nabi, berarti itu apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi kita wasallam, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamatsalu bi." Siapa yang mimpi lihat saya, maka dia betul-betul lihat saya. Kenapa? Fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Karena syaitan enggak bisa menjelma seperti saya. Kalau antum mimpi yang antum lihat ngaku Nabi, ternyata orangnya ireng, hitam, legam pula kan? Ngaku apa? Muhammad kata dia, "Ana Muhammad." Itu apa? Bukan Nabi. Siapa itu? Syaitan. Karena Nabi ini apa? Kulitnya putih, musrabun bihumrah, yang kemerah-merahan. Kapan kena panas, Pak, apa? Merah. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal, Pak, kisah syekh ini belum mengatakan ra'aitu fil manam. Aku melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam malam mimpi. Beliau mengabarkan kepada saya, wa qala li idhhab anta ya fulan ila fulan ibn fulan wa akhbirhu bi annahu min ahli jannah. Wahai fulan, engkau berangkatlah ke fulan bin fulan di kampung ini, kampung itu. Berangkat engkau sekarang dan kabarkan kepada dia bahwasanya dia termasuk penduduk surga. Terbangun, Pak, kaget karena mimpi nak berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada di YouTube, Pak. Dan syekh ini ma'ruf. Ketika itu beliau terbangun, beliau hiraukan. Beliau anggap itu cuma sekedar apa? Mimpi. Thumma ta'ti fil lail, thumma ta'ti lail tsaniya. Ternyata di malam yang kedua, pas malam berikutnya, mimpi yang sama, Nabi mengucapkan yang sama. Beliau mengatakan, akhbir fulanan, kabarkan kepada si fulan bi annahu min ahli jannah, bahwasanya dia termasuk penduduk surga. Ada rasa khawatir kalau beliau itu enggak berangkat, tapi masih didiamkan. Malam ketiganya, Pak, mimpi lagi. Hafizahullah. Ketika mimpi lagi, Pak, ternyata beliau betul-betul kumpulkan harta, berangkat. Pesan tiket pesawat, Pak, dari Maroko berangkat ke Mekah. Cari satu kampung dekat Mekah jadi. Berangkat ke sana. Ketika awal berangkat ke Mekah, Pak, beliau umrah. Beliau selesaikan umrah dulu, selesai ibadah umrah, baru beliau kontak, hubungi kawan-kawan beliau, para masyayikh dan para duat. Beliau tanya, kenal nggak sama fulan ibn fulan di kampung ini? Oh, kampung itu kampung kuno, kampung jadul. Kalau engkau mau berangkat, ayo kita berangkat cari ke sana. Cari ke sana, Pak, cari apa? Ketua kabilah. Ketua apa? Kabilah. Gampangnya kalau kita sekarang ya Pak Lurahnya dan sebagainya, dicari ke sana. Awal datang, Pak, apa kata ketua kabilah tadi, ketua kampung tadi? Kalian ini orang baik, gak perlu nyari dia, fa innahu kharban, karena dia ini tukang maksiat, akhlaknya buruk.
Sama Allah malas dia beribadah. Sama Allah malas apa? Beribadah, tapi malas. Fa innahu kharban. Ini orang jelek ini. Enggak usah kau cari dia. Siapa dia? Akhirnya dikabarkan, aku bermimpi 3 malam berturut-turut jumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau selalu mengatakan yang sama, idhab ila fulan ibn fulan wa akhbirhu bi annahu min ahli jannah. Kabarkan kepada dia bahwa dia termasuk penduduk apa? Surga. Kalau itu kehendak kalian, kita berangkat sekarang. Berangkat, Pak. Ternyata ketika jumpa, apa kata beliau? Sesungguhnya yang aku lihat dari dia bukan tampilan orang soleh, bukan orang yang kathul lihya, nggak menjaga apa? Jenggotnya. Penampilannya bukan penampilan Islami, awam dan orang jahil gitu loh. Sampai dia kaget. Dan ketika dia dikabarkan, sesungguhnya aku bermimpi Rasul kita Muhammad SAW 3 kali berturut-turut dalam 3 malam, dan ternyata Nabi SAW mengatakan yang sama, wala azidu harfan wahida, dan aku tidak tambahkan satu huruf pun dari Nabi SAW. Beliau mengatakan, idhab ila fulan ibn fulan wa akhbirhu min annahu min al-jannah. Pergilah engkau kepada fulan bin fulan dan kabarkan kepada dia bahwa dia termasuk penduduk apa? Surga. Bukankah itu engkau dari kampung yang sama, dari tempat yang sama, dikabarkan oleh Rasul kita Muhammad SAW. Fawada'a yadahu ala ra'si. Dia orang Arab itu, Pak, kalau kapan lagi fi hirah, dalam keadaan bingung, mereka ngapain? Kayak gini, bingung. Sampai beliau tuh jatuh gitu loh. Kaget mendengarkan ada syekh mimpi di 3 malam ternyata dikabarkan oleh Rasul bahwa dia penduduk apa? Surga. Itu, Pak, nangis kondisi dia. Dia terduduk, Pak. Syekhnya nanya, amal apa yang kau kerjakan sampai ternyata aku mimpi seperti itu? Apa kata dia? Ya Syekh, wallahi ana afjar wahid fi hadhihi al-mantiqa wa illa fi mamlakati kulliha. Wahai Syekh, aku ini orang yang paling fajir di tempat ini, kalau enggak di semua Saudi aku orang fajir. Paling fajirnya, kata dia. Dan aku enggak ada kebaikan sedikit pun. Kata Syekh, coba ingat apa-apa. Coba sampaikan, ingat lagi. Akhirnya dia mengatakan, tapi ada satu amal yang aku kerjakan. Kana lijar, kata dia. Aku ini memiliki tetangga. Meninggal dia, rahimahullah. Ketika dia meninggal, taraka zaujatan wa abna salihin. Dia tinggalkan salah seorang istri dan anak-anak yang saleh. Faqasamtu ratibi bainahum wa bainana. Aku punya gaji, aku bagi 2. Setengahnya untuk keluarga saya, setengahnya untuk fulana sama anak-anaknya. Aku bagi 2. Aku bagi semuanya. Ketika dari awal tetangga saya meninggal sampai kalian datang, aku tetap kerjakan itu. Itu syekhnya, Pak, langsung kaget. Dan itu, Pak, persis sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita SAW, tanda keimanan seorang itu kuat, memuliakan apa? Tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir dengan iman yang kuat, maka pasti dia muliakan siapa? Tetangganya. Sampai kata Nabi kita SAW, mazala Jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Nabi SAW selalu mengingatkan saya, mewasiatkan saya untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai saya mengira bahwa Nabi jadikan tetangga itu mendapatkan warisan dari mayit. Sampai seperti itu, Pak. Saking seringnya Jibril mewasiatkan kepada Nabi agar berbuat baik kepada siapa? Tetangga. Dan itu terjadi terus sama dia. Maka apa kata syekhnya? Ada tatubu ilallah. Tidakkah kamu bertobat kepada Allah? Wa tadhabil haram, dan engkau berangkat ke Masjidil Haram. Ayo kita berangkat sekarang. Kata dia, ya Syekh, aku nggak mungkin berangkat seperti ini. Tunggu sebentar, aku mau mandi dan aku persiapkan untuk apa? Menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mandi dia, Pak. Dipakai baju muslimnya, Pak, dipakai gutrah dia, berangkat dia bersama para masyayikh dan dai ketika itu. Berangkat. Awal dia masuk lihat Ka'bah, itu pertama kali dia lihat Ka'bah. Dia cerita, Pak, ke syekhnya, "Wa hadza awwalu marrah dakhaltul haram." Ini pertama kali aku masuk tanah apa? Haram. Wal haram bi jambi. Sedangkan tanah haram itu di sebelah saya, Pak. Awal pertama kali lihat Ka'bah apa? Ayanan, secara mata gitu loh. Baru pertama kali dia lihat. Awal pertama kali dia masuk ke Ka'bah. Bukan ke Ka'bah, ke Masjidil Haram, lihat Ka'bah. Fa idza uqimatis shalah, dan ternyata ditegakkan apa? Salat, iqamat datang. Ketika dari awal dia takbir, Pak, baka. Dia menangis.
Sampai kata syekhnya, wa bakaitu min bukaihi, dan aku menangis gara-gara dia menangis. Ya ta'athar, apa istilahnya, terbawa suasana gitu loh. Gak lihat orang taubat kembali kepada siapa? Allah, terbawa suasana. Wa bakaitu min bukaihi, aku menangis gara-gara siapa? Dia menangis, Pak. Dia sujud untuk Allah pertama kali, dan ketika sujud pertama kali itu yang paling pecah bagi dia. Kedua kalinya juga kayak gitu, ketiga kalinya seperti itu, sampai sujud yang terakhir, di rakaat yang terakhir, falam yarfa' ra'sah, dia nggak ngangkat kepala lagi, famat, dia meninggal di sujud terakhir. Wallahi, itu gara-gara memikirkan apa? Kaum muslimin, ngasih harta, Pak. Wajar Nabi kita SAW mengatakan, kalau kita mau masuk surga, at'imut ta'am, ngasih apa? Makan. Antum ada orang miskin di sebelah, Pak, maka apa? Kasih makan sekedarnya. Kalau semampu kita, Pak, kalau seandainya kita mampu seperti itu, nggak apa-apa, sekedarnya kasih. Dan itu yang terbaik untuk apa? Kaum muslimin. Nggak bisa, Pak, disepelekan. Dan itulah orang yang terjadi al-qaim. Wajar, Pak, mereka ini mendapatkan pahala yang besar sebagaimana Talha ibn Ubaidillah. Wa akhdama ilahum, sampai beliau itu bantu keluarganya yang ada di kabilah Bani Taim. Wa qada daina gharimihim, sampai yang bayar hutangnya Bani Taim itu siapa? Talha bin Ubaidillah. Antum ada tetangga, antum panggil ya fulan, antum apa kondisi? Susah. Coba cerita, anak kayaknya ada sesuatu lihat antum, kayak antum lagi murung dan sebagainya. Afwan akhi, ana udah hutang ini hutang itu. Ana yang nanggung, bas. Itu kalau Talha bin Ubaidillah. Kalau kita tidak bisa, Pak, masih susah. Disebutkan gharimihim, semua orang dari kabilah Bani Taim. Yang nanggung siapa? Yang nanggung Talha ibn Ubaidillah. Wallahu a'lam bisawab. Makanya, Pak, usahakan kalau kita ini memiliki harta, jangan antum anggap harta itu berharga di sisi kita. Harta itu remeh, hina, dan itu nggak perlu kita pedulikan. Na'am, wallahu a'lam bisawab. Taib. Kemudian nasihat yang azan atau belum ini? Belum ya? Nasihat yang kedua. Termasuk nasihatnya Talha ibn Ubaidillah. Beliau mengatakan, la tusyawir bakhilan fi silah, wala jabbanan fi harab, wala syaban fi jariyah. Jangan engkau musyawarah dengan orang bakhil dalam kebaikan. Yang kedua, wala jabban fi harab. Jangan engkau musyawarah dengan orang pengecut takut mati dalam urusan jihad. Yang ketiga, wala syaban fi jariyah. Jangan engkau musyawarah dengan pemuda untuk menikahi gadis. Ini nasihat siapa? Talha bin Ubaidillah. Apa kata para ulama? Para ulama mengatakan dari wasiatnya Talha ibn Ubaidillah, falyakhtal munasib. Carilah orang yang cocok untuk kita ambil nasihatnya. Jadi nggak sembarangan, Mak. Ada orang, dia ini Masya Allah orangnya ahli dalam urusan satu urusan. Antum cari orang yang cocok. Antum nggak semuanya ke ustad. Urusan bisnis, antum nanya ke anak, bangkrut antum. Ada ilmunya. Cari orang yang cocok gitulah. Jangan semua ke ustad. Nabi SAW, Nabi ketika awal datang ke Madinah, Nabi cuma mengatakan, ini kayaknya kalau pohon kurma ini dikawinkan dengan kurma ini, insya Allah nanti subur. Rupanya, Pak, di masa panen mati kurmanya. Nggak berbuah, mati kurmanya. Para sahabat protes dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bukankah kau yang menganjurkan kami untuk ini, pohon kurma ini dikawinkan dengan pohon kurma itu? Kenapa sekarang malah mati? Apa kata Nabi? Antum a'lam bi umuri dunyakum. Lah kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Ngapain ngambil fatwa dari saya? Itu urusan dunia. Jangan, Pak, antum ambil dari ustaz. Karena nggak paham apa-apa. Ana sampaikan, Pak, antum mau bengkel motor datang ke ana, Pak, ana bisa bongkar tapi tak bisa masang. Bongkarnya jagoan ana, Pak. Sekedar apa? Bongkar. Masangnya Allah alam bisawab. Nggak tahu lagi, ana serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Udah selesai.
Maksudnya cari orang yang pas. Sampai di sini, Pak. Kalau antum, makanya ini syuf. Sampai disebutkan wala tusyawir. Jangan engkau musyawarah bakhilan dengan orang yang bakhil. Fisilah dalam urusan kebaikan, jangan. Apa kata beliau, Pak? Kalau antum musyawarah itu bahaya. Antum tahu anak antum semisal susah, pelit. Antum jangan musyawarah. Nak, abi ambil ya uang kamu, abi taruh di masjid. Gimana pendapat kamu? Jangan. Kalau antum tahu istri antum bakhil, pelit, antum mau infak ke masjid, jangan ngomong. Gak usah. Harta suami, harta suami, harta suami, harta siapa? Suami. Harta istri, harta istri. Nggak ada harta suami, harta istri. Keenaan itu. Wallahi kaidah nih, Pak. Nabi SAW mengatakan isyarat, Pak, harta suami, harta istri. Anda tidak pernah gugut harta istri Anda. Wallahi, gaji itu tidak Anda terima, Pak. Tidak Anda ambil. Amplop-amplopnya Anda kasih ke istri Anda. Istri Anda tidak pernah buka masalah uang keuangan Anda. Tidak pernah. Kapan antum mau sedekah, Pak? Sedekahlah. Urusan sedekah, Pak. Istri Anda sedekah. Dan Anda selalu apa? Semangati. Istri Anda juga selalu semangati. Sampai urusan, Masya Allah, Bang, ayo kita beli gorengan untuk anak-anak. Remeh, Pak. Kita bukan punya uang banyak fulus gitu kan. Cuman setiap itu diingatkan. Dan itu satu hal yang bagus. Tapi kalau antum musyawarah, antum tahu istri antum bakhil, antum musyawarah, berat, Pak. Apalagi untuk orang tua sendiri. Sedikit-sedikit keluarga saya nggak pernah diperhatikan. Banyak nggak kayak gitu? Wallahi banyak, Pak. Sampai beberapa ikhwan tuh cerita kayak gitu. Ana bilang udah salah konsepnya dari awal. Kalau harta suami, harta istri, Pak, nggak bakal ada namanya warisan. Nggak bakal ada apa? Warisan. Kapan suami meninggal, semua diambil sama siapa? Zalim nggak itu? Wallahi zalim. Makanya mau nggak mau, Pak, kaidah kata para ulama, harta suami, harta istri. Jangan dicampur, Pak. Ana sedikit pun, ana nggak mau dihisap sama Allah gara-gara ngambil harta siapa? Istri ana. Dan istri ngambil harta suami, Pak, dihisap sama Allah. Kapan haram diadab. Antum tahu ada salah satu sahabat Nabi kita Muhammad SAW yang apa? Yang bakhil dia. Susah ngasih apa? Untuk istri dan anaknya. Ini akhwat, ini ummahat, minta izin dari Nabi kita SAW. Ya Rasulullah, bolehkah aku ambil harta dia? Apa kata Nabi? Khudhihi bil ma'ruf. Ambil dengan secukupnya. Aslinya boleh nggak diambil? Nggak boleh, Pak. Kata Nabi, kalau memang engkau nggak dikasih nafkah, karena kewajiban suami harus ngasih apa? Nafkah. Khudhihi bil ma'ruf. Engkau kan kondisi ini boleh, tapi ambil secukupnya. Kalau ternyata, Pak, harta suami, harta istri, nggak perlu ini akhwat izin kepada Nabi kita SAW untuk ngambil apa? Harta suami. Dan nggak mungkin pula Nabi mengatakan secukupnya. Terserah kamu pasti kan? Karena harta suami, harta istri kalau seperti itu. Maka di sini, Pak, kalau antum tahu istri antum ada bakhil-bakhil ya, ada pelit-pelitnya karena awam, nggak tahu agama, nggak tahu urusan sedekah pahala besar, nggak tahu kita itu meninggalkan harta kalau mati dan sebagainya. Akhirnya pelit bawaannya. Jangan ngomong, nggak usah ngomong, keluarkan aja. Antum dapat info pondok, keluarkan. Itu, Pak, kaidah dalam hidup. Sampai Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah mengatakan jangan kasih tahu berapa harta engkau kepada istri. Kenapa? Kapan sedikit dia hinakan, kapan banyak dia nuntut. Kapan antum gajian awal pertama? Bang, Masya Allah, awal bulan kita, tanggal muda, kemana kita berangkat? Nuntut dia, Pak. Makan yuk kita di sana, di sini, ya kan? Kapan sedikit? Ya Allah, Bang, kerja tuh yang serius, makanya jualan. Berangkat itu, jangan malas-malasan. Syuf, itu terjadi itu, Pak. Nggak boleh. Itu kata para ulama. Sampai membuka rekening kepada suami tanpa izin, haram hukumnya. Haram. Nggak boleh, Pak. Dan itu ditegaskan. Dan istri anak tidak berani, Pak. Kecuali baru-baru inilah ketika anak ada jualan, Pak. Anak nggak bisa lagi ngecek-ngecek mutasi dan sebagainya. Anak kasih ke istri anak. Itu baru diperbolehkan kalau antum izinkan. Aslinya jangan, Pak. Nggak usah. Nggak perlu tahu. Nah, kata para ulama, enggak semuanya antum itu musyawarah dengan orang yang salah. Lagi sedikit, Pak, aslinya kondisi kita sulit, tetap gak kita sedekah? Tetap. Tapi kalau orang bakhil mengatakan apa? Uang antum ini lagi sedikit, masa ngasih juga?
Tapi kalau Nabi, Pak, harta sedikit tetap nggak ngasih? Tetap ngasih. Itu perlu kita ketahui. Jadi jangan antum minta musyawarah kepada orang yang salah. Cari orang yang tepat. Dan bahkan Pak beliau mengatakan wala jabban fi harb. Jangan antum azan. Masya Allah, azan dulu, fadhal. Nanti kita lanjutkan. Syukran jazakallah khair. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Rabb hadhihi da'wati tamma was salatu ati Muhammad wasalatul Taib. Kemudian Talha ibn Ubaidillah mengatakan wala tusyawir jabbanan fi harb. Janganlah kalian itu musyawarah dengan orang pengecut takut mati dalam urusan jihad. Gak bakal berangkat. Ini juga sama. Wala tusyawir kaslanan fi talabil ilm.
Jangan antum musyawarah dengan orang pemalas untuk nuntut ilmu. Akhi, antum kajian enggak? Afwan, ana banyak gawean. Ikut-ikutan. Apa? Enggak kajian. Jangan sekali-kali nanya, akhi, antum kajian enggak? Antum nanyanya ke orang yang salah. Apa? Pemalas. Ujung-ujungnya alasannya anak banyak gawean, banyak kerja. Itu sering jadi tameng di semua tempat, semua masyarakat. Seakan-akan orang yang kajian itu orang pengangguran. Itu kayaknya seperti itu, Pak. Para sahabat seakan-akan nganggur, Nabi seakan-akan nganggur. Karena memang Nabi pagi, siang, malam urusan ilmu, nyampaikan hadis, wasiat, terus seperti itu. Maka antum kalau musyawarah dengan orang yang tepat, jangan salah sasaran. Itu bahaya kalau salah sasaran. Nanya sedikit aja Pak, ngaruh. Nanya sedikit ke orang yang salah, ngaruh, wallah ngaruh. Ini seringnya yang sering berdampak itu biasa pada ibu-ibu. Karena memang ibu-ibu ini gampang mudah untuk kena dampaknya gitu loh. Itu mudah karena mereka main perasaan. Nanti sikit-sikit nanya ke orang yang salah Pak, udah. Nggak lagi mikir apa kalau Allah, kalau Rasul. Anak banyak ambil contoh. Masa ini ada, masya Allah Pak, kejadian masya Allah. Ikhwan cerita, Ustaz. Anak kajian tiap hari, padahal cuman ba'da maghrib sampai ba'da isya. Yang lainnya anak urusan dunia. Anak anak ikut kajian, Ustaz. Anak itu dibilang kajian aja terus tiap hari. Nggak usah mikirin kami. Padahal untuk kajian Pak dari maghrib sampai, wallahi bahaya itu Pak. Gara-gara siapa? Kawan. Hati-hati Pak. Karena kenapa? Kawan yang ngasih contoh. Suami kamu kok kajian terus sih? Suami kamu nggak sayang ya sama kamu? Itu kejadian itu Pak. Wallahi bahaya. Makanya antum kalau kita punya pasangan, Pak, cek itu ke siapa dia berkawan. Nggak bisa sembarangan. Ini ikhwan datang ke anak ngomong nanya, Ustaz, ini anak kajian terus kena terus sama istri anak. Padahal dari ba'dal maghrib sampai ba'dal isya, yang lainnya urusan keluarganya semua. Nyari nafkah keluarga, malam sama keluarga. Cuman ba'dal maghrib sampai ba'dal isya. Itu Pak bahaya. Jangan minta musyawarah atau jangan ngobrol minta pendapat dengan orang yang salah. Akhirnya, oh iya, kayaknya suami anak udah gak cinta lagi sama anak. Sampai disumpahin, Mas, Kak, sayang kan sama anak? Sayang, Dek. Wallahi. Sampai dibilang wallahi. Disumpahin. Ya Allah Akbar. Gara-gara ngikut kajian. Disumpahin sampai kayak gitu. Makanya ini Pak, kita harus hati-hati dalam urusan kayak gitu Pak. Untuk apa kita? Hidup itu jangan sampai salah ngambil pendapat. Wala syaban fi jariyah. Ini dia juga penting. Jangan minta pendapat pemuda dalam urusan mau nikah dengan gadis. Salah Pak. Antum mau nikah, nanya pendapat dari pemuda yang belum nikah, hancur. Mungkin itu calon antum dinikahin duluan sama dia. Kenapa? Ditikung. Apa katanya kaidahnya selama jalur kuning belum melengkung? Sah ya akhi. Padahal udah khidbah. Kalau orang udah khidbah Pak, boleh nggak ditikung? Nggak boleh. Wala yakhtubur rajulu khidbata akhi ala khidbati akhi. Jangan wala yaktub ahadukum ala khidbati akhi. Janganlah kalian itu melamar di atas lamaran orang. Kalau udah dilamar nih akhwat, jangan Pak. Antum minta pendapat ke orang yang belum nikah. Balapan itu Pak. Saingan ujung-ujungnya. Kalau antum mau nikah, cari ustadz. Ustadznya pun bukan ustadz masih lajang. Ustadz Pak LC lagi. Lajang kalah antum. Udah yakin kalah. Yang antum cari akhwat. Mana mau akhwat itu mau sama orang awam? Maunya sama siapa? Ustadz. Apalagi LC-hat. Doktora, masya Allah, dakatir, doktor, LCMI, Pak, masya Allah, orang doktor, Pak, udah nikah 2 kali pun tetap semua pada mau sama dia, doktor. Nah sembarangan, tiba-tiba antum minta pendapat sama ustadz belum nikah, kalah lah. Apalagi ini ustadz lulusan semisal Madinah, SCDI,
Libya. Salah antum, salah tempat. Salah tempat. Kenapa? Bakal kalah antum. Bakal apa? Makanya minta nasihat ke orang yang apa? Yang sesuai tempatnya. Nah, wallahu alam bisawab. Itu kata para ulama. Nah, wallahu alam bisawab. Baik, kita masuk ke wasiatnya siapa? Sahabat yang kedua, Zubair bin Al-Awwam. Baik, Zubair bin Al-Awwam pernah menasihati dengan nasihat yang bagus, masyaallah. Beliau radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, "Man istata'a an takuna lahu khabi'ah min amalin salihin falyaf'al." Barang siapa yang mampu untuk menyembunyikan amal kebaikan dia, disembunyikan enggak ada yang tahu, falyaf'al, maka hendaknya dia kerjakan. Kalau antum bisa sholat tanpa orang tahu, kerjakan. Kalau antum bisa sedekah tanpa orang tahu, kerjakan. Itu wasiat beliau. Man istata'a an takuna lahu min khabi'ati amalin salihin falyaf'al. Kalau bisa kita beramal saleh dengan cara tersembunyi, maka apa kita kerjakan. Dan bahkan Syekh Umar Al-Muqbil beliau mengatakan fa innal ikhlas. Karena biasanya Pak, kalau orang bekerja beramal sendirian itu jauh lebih ikhlas. Itu biasa kayak gitu Pak, tanpa ada orang yang melihat, sampai istri sendiri. Nabi kita Muhammad SAW sholat malam dalam kondisi Aisyah nggak tahu. Tapi Aisyah terbangun, maka apa? Aisyah baru tahu. Kalau Aisyah nggak terbangun, maka Aisyah nggak bakal tahu bahwasanya Nabi kita SAW itu sedang sholat. Ini kata para ulama, hatta istri sendiri pun kalau bisa tidak tahu. Khabi'ah amal falyaf'al. Kenapa? Karena biasanya Pak, amal tersembunyi tanpa dilihat oleh orang itu bisa membawa kita kepada ikhlas. Lebih mudah ikhlas. Tidak ada tercampur ingin dipuji fulan, ingin dipuji alan. Itu dia. Bahkan beliau mengatakan fa innal ikhlas wa ma khalata amalan illa 'azzamah. Tidaklah ikhlas ini dikerjakan dalam sebuah amalan kecuali amal tersebut menjadi besar. Dan itu Pak kondisi memang ikhlas. Kadang-kadang kenapa ya kok ulama itu pengikutnya banyak, sampai masyayikh itu Masya Allah dari penjuru masyarikil ardh wa magharibaha, dari timur bumi sampai barat bumi. Syekh Ibnu Utsaimin itu Pak Masya Allah dalam kondisi di Unaizah, bukan kota besar di Saudi, bukan Unaizah. Dan rumahnya Syekh Ibnu Utsaimin mintin dari tanah liat. Bukan orang terpandang, bukan orang kaya, bukan orang yang Masya Allah, bukan. Tapi Pak Masya Allah murid beliau dari ujung timur sampai ujung barat ada semua. Dan bahkan termasuk keberkahan beliau Pak Masya Allah, kitab termasuk ulama muasir yang paling banyak Syekh Ibnu Utsaimin. Allah alam entah kenapa. Dan bahkan semua murid-muridnya Syekh Ibnu Utsaimin Pak mentafrigh khutbah kajian beliau selama 18.000 jam. 18.000 jam berarti satu hari 24 jam. 18.000 bagi 24 berarti berapa? Itu Pak direkam sama murid-muridnya di tafrigh sampai sekarang. Di tafrigh itu mereka dengarkan kaset kajian Syekh Ibnu Utsaimin, mereka dengarkan ditulis sama murid-muridnya jadi kitab. Dan hampir rata-rata kitabnya Syekh Ibnu Utsaimin itu bukan tulisan, tapi kajian ditulis sama murid-muridnya, dikasih ke Syekh Ibnu Utsaimin, dimurajaah sama beliau tinggal koreksi betul, cetak Pak. Wallahu a'lam kata para ulama, karena keikhlasan Syekh Ibnu Utsaimin tak mau dipandang. Dan bahkan didatangkan oleh raja ketika itu, Raja Abdullah. Datang raja, presiden Pak zaman kita sekarang, lihat kondisi rumahnya Syekh Ibnu Utsaimin mintin dari tanah liat. Ya beliau khawatir lah, masa ulama rumahnya kayak gini Pak, sampai mau dibangun rumah besar sama apa? Sama raja ketika itu. Apa kata Syekh Ibnu Utsaimin? Tanggung jawab engkau wahai raja, engkau bangun rumah untuk murid-murid saya. Sampai sekarang Pak ada namanya apartemennya untuk murid-murid siapa? Syekh Ibnu Utsaimin. Syekh Ibnu Utsaimin ini masih tinggal di rumah yang sama dengan tanah liat, tak ada yang berbeda, tak diluaskan, tetap sama seperti itu sampai beliau meninggal. Bayangkan Pak, kalau kita dapat kesempatan itu mau dibangun rumah, kita Masya Allah jazakallah khair. Syekh Ibnu Utsaimin, antum bangun asrama untuk murid-murid anak. Kalau bisa
bangun. Rumah anak ya bas, rumahnya secukupnya saja. Itu Pak terjadi sama Syekh Ibnu Utsaimin. Dikasih lagi harta, apa kata beliau? Luaskan masjidnya. Jami' Ibnu Utsaimin. Diluaskan Pak masjidnya. Untuk rumah beliau, tidak ada. Ini Syekh Ibnu Utsaimin. Makanya wajar Pak itu karena keikhlasan bisa jadi. Tidaklah sebuah keikhlasan itu ada dalam sebuah amalan illa azamah. Kecuali amal itu jadi besar. Ilmu Pak kalau udah ikhlas besar gitu loh Pak. Kenapa Masya Allah kok ini Masya Allah ya orang tuh senang sama mereka gini. Mungkin Pak kenapa mereka ini senang sama para asat itu sama ustaz? Karena mereka itu ketika bekerja beramal mereka ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak ucapannya Zubair bin Awam man istata'a an yakuna lahu min khabi'ati amalin salihin falyaf'al. Kalau kalian bisa beramal saleh dalam kondisi orang enggak tahu, kerjakan. Ini Pak hampir semua ulama salaf wasiatkan itu. Hal yang sama. Sampai apa disebutkan oleh Abdullah ibn Daud. Beliau mengatakan kana salaf. Dulu orang-orang salaf terdahulu, ulama-ulama zaman terdahulu, sahabatnya, tabi'innya dan tabi'innya. Yastahibbuna an yakuna lirrajul khabi'ah. Mereka itu suka dan cinta kalau setiap orang dari mereka ada amal khusus khabi'ah yang tersembunyi orang enggak tahu. La ta'lam bihi zaujatuhu wala ghairuha. Sampai istrinya pun enggak tahu amal dia. Abu Bakar Pak, Masya Allah juga kayak gitu. Enggak tahu yang lain. Hatta wala istrinya. Itu terjadi kadang-kadang sedekah ngasih orang dan sebagainya. Itu Pak Masya Allah banyak sekali. Ketahuannya oleh siapa? Oleh Umar bin Khattab. Jadi Abu Bakar itu Pak setiap beliau itu keliling, selalu keliling. Ketika beliau jadi khalifah kaum muslimin. Ketika itu ada kondisi orang yang susah kehidupannya. Dalam kondisi ibu ini buta. Ini cerita sahih riwayatnya. Abu Bakar selalu ngasih makan dan tidak menyebutkan min Abi Bakar, enggak sebutkan. Yang penting disiapkan makanannya dan bahkan Abu Bakar yang masak. Yang masak siapa? Abu Bakar. Dalam kondisi seperti itu terus seperti itu. Sampai meninggalnya siapa? Abu Bakar. Ketika Abu Bakar meninggal ganti khalifah siapa? Umar bin Al-Khattab. Ketika Umar bin Al-Khattab Pak, Masya Allah mendapati kondisi seperti itu, dia lihat ada memang orang wanita tua susah kehidupan dia, didatangin. Akhirnya dia cerita ibu tadi, dulu beberapa bulan yang lalu saya selalu dimasakkan, tapi saya nggak pernah lagi jumpai orang itu. Apa kabar dia? Ketika wanita itu menyebutkan beberapa bulan yang lalu dan itu tepat dengan kematiannya siapa? Abu Bakar. Umar tahu berarti yang ngasih siapa? Abu Bakar. Dan itu terjadi Pak. Dan bahkan di antara sahabat Nabi kita SAW itu selalu ngasih tiap malam dan tidak tahu. Ternyata di depan pintu sudah ada makanan. Nggak tahu Pak siapa sampai ketika meninggal stop itu sedekah. Nggak ada lagi keluar. Ketahuannya di bekas jenazahnya dia itu ada apa? Hitam. Habis dia mikul. Sampai membekas Pak. Ketahuannya ketika itu. Yang lain nggak ada yang tahu. Itu kalau bisa kita kerjakan seperti itu, falyaf'al, kerjakan sampai istri tak perlu tahu, hatta anak tak perlu tahu, hatta tetangga tak perlu tahu. Kalau sekarang Masya Allah sedekah sebut nama anaknya, tak usah bas uktub hamba Allah, tulis hamba Allah, tak usah fadl hamba Allah tulis. Dan yang tahu cuma Allah Subhanahu wa taala. Dan itu Pak satu hal yang bagus. Sampai wasiat Nabi kita Muhammad SAW beliau mengatakan, hatta salat kalau bisa sembunyikan. Sampai kata Nabi kita SAW, salatul rajuli tatawuan, salat sunnahnya seorang ala a'yunin nas, di hadapan matanya manusia, itu Pak ternyata tidak lebih baik. Yang jauh lebih baik salat sunnahnya seorang itu secara sendirian tanpa dilihat oleh mata manusia. Berapa kali lipat bedanya Pak? Khamsan wa isrina darajah, 25 kali lipat. Tapi sholat sunnah. Kapan sholat wajibnya? Jangan. Kata Nabi tatawuan, sholat sunnah. Kapan sholat wajib? Kenapa antum sholat zuhur asarnya nggak nampak di masjid? Ana jaga keikhlasan hati. Itu salah tempat.
Yang Nabi sebutkan tatawuan, salat apa? Sunnahnya. Maka kerjakan tanpa ada yang tahu. Dan bahkan itu kalau bisa kita seperti itu. Sedekah, sampai sedekah. Antum kan tahu kan ada nasyid. Hallaka sirrun indallah bainaka anta wa bainallah. Hallaka sadaqatun takhfa la ya'lamuha illallah. Apakah engkau memiliki amal rahasia antara engkau dengan Allah? Coba, antum kalau rahasiaan seneng enggak? Seneng lah. Mana tuh ada rahasia sama fulan. Nabi Pak kadang-kadang ngasih rahasia. Dan itu memang amanah Pak, tidak disebarkan ke siapa-siapa. Amanah. Dan kalau antum ada rahasia sama Allah Pak, kerjakan. Antum senang pasti di hati. Kalau bisa kita kerjakan. Sampai kata Nabi kita Muhammad SAW, ada 2 orang Pak yang Allah naungin dengan naungan apa? Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Itu gara-gara amal dia, enggak ada yang tahu. Nabi SAW sabdakan, sab'atun yudhilluhum Allahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan yang Allah naungin pada satu hari yang mana tidak ada naungan kecuali naungan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Pertama, al-imamul adil, imam yang adil. Yang kedua, syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh gara-gara ibadah kepada Allah. Oke, antum Masya Allah bersyukur antum santri. Makanya kapan pulang jangan main game. Jangan main nonton. Nasya'a fi ibadatillah, tumbuh. Jadikan antum tuh cinta tumbuh hadis gitu loh. Jangan berkawan sama orang-orang. Kadang-kadang kalau udah kita balik, Pak, makanya jaga juga antum selaku wali santri. Kapan anak-anak kita balik, kadang-kadang kita yang ngasih HP. Itu enggak boleh, wallahi mudarat. Bahaya. Jadikan anak kita tumbuh di atas apa? Kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Suka ibadah gitu loh, Pak. Kita tuh senang kalau kapan anak kita Masya Allah ke masjid, kapan anak kita ada di kajian, anteng dia dengar dan sebagainya. Itu kita senang ya Masya Allah. Makanya kalau antum bisa Pak, itu jaga terus. Tujuannya agar anak kita mumpung masih muda Pak. Karena yang disebutkan syab, kalau kita udah tua baru kenal sunnah nggak dapat ini Pak. Nggak dapat. Tapi paling minimal kita kecipratan pahalanya. Kenapa? Karena anak kita bisa seperti itu gara-gara didikan siapa? Bapaknya. Insya Allah dapat pahala yang sama Pak. Nah tapi kalau kita nggak jaga anak kita Pak, susah untuk dapat kenaungan dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Pemuda yang tumbuh di atas apa? Ibadah kepada Allah SWT. Yang ketiga Pak, Masya Allah, rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Seseorang yang hatinya terpaut dengan apa? Masjid. Kapan gak ke masjid rasanya hampa gitu loh. Dipanggil zuhur, gak ke masjid. Aduh, anak tuh hidup anak ada yang kurang. Dia tuh gak gelisah Pak kalau gak ke masjid. Kapan ke masjid senangnya Masya Allah. Senang bawaannya Pak ke masjid. Tapi bukan untuk tidur. Ini kadang-kadang ada ke masjid nyari apa tempat untuk tidur. Ternyata di masjid ada tulisan tidak boleh tidur. Pergi lagi dia. Jadi nyari masjid memang untuk apa? Jangan. Dia itu qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Hati dia terpaut dengan masjid untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, wa rajulani tahaba fillah, istama alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling cinta karena Allah. Ini Pak, antum kalau cinta sama orang, katakan uhibbuka fillah. Aku cinta engkau gara-gara siapa? Allah. Kapan engkau udah jauh dari Allah, ana enggak cinta lagi sama antum. Itu kaidah loh, Pak. Antum ucapkan itu. Kalau kapan dia taat sama Allah, uhibbuka fillah. Ya akhi, ana suka sama antum, ada cinta sama antum gara-gara Allah. Tapi antum jauh dari Allah, bas kita selesai. Ana enggak mau dekat lagi sama antum. Ini Pak, antum harus katakan. Orang yang dikatakan uhibbuka fillah mengatakan ahabbakal ladzi ahbabtani lahu. Semoga Allah mencintai engkau gara-gara engkau itu telah mencintai saya gara-gara Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak, kita kalau saling mencintai karena Allah dan berpisah karena Allah, itu mendapatkan naungan dari Allah. Berani Pak berpisah dari kawan yang dekat. Anda tidak bisa lagi berkawan sama antum akhi. Antum sudah terlalu jauh. Anda sudah nasihatkan berkali-kali sama antum. Antum enggak mau. Bas ini terakhir jalan bagi Anda. Antum balik ke Allah atau kita selesai. Itu mau nggak mau kayak gitu Pak. Antum harus, kita ini harus punya kaidah yang kuat dalam hidup. Hatta dalam urusan Pak istri. Ana ditanya kemarin di Belimbing kajian.
Ustaz, gimana kalau istri tidak sholat? Istri tidak sholat, gimana? Anak ngomong ceraikan. Ceraikan Ustaz, ceraikan. Tidak sholat loh Pak. Dinasihatkan berkali-kali, tidak sholat, ceraikan. Orang tidak sholat apa hukumnya? Kafir. Para ulama mengatakan seminggu nggak sholat kafir, jelas. Ternyata kita ini ada anak di bawah pendidikan orang kafir, tak pernah sholat. Aman nggak anak kita? Nggak aman Pak. Harus ada kaidah. Sampai terus gimana anak-anak? Itu kemarin ini kejadian. Terus gimana anak-anak kami kalau kami ceraikan? Ada Allah. Yang nanggung anak antum siapa? Allah. Ustaz, nanti rusak kejiwaannya. Wallahi lebih rusak kalau dia di bawah pendidikan orang kafir. Antum punya anak tidak sholat gara-gara istri antum. Nangis tidak antum? Sekarang biasa aja Pak. Kapan tidak akhirat ih? Antum kita pisah di dunia aja berat, apalagi bisa di akhirat. Bainal jannati wan nar. Harus ada Pak kuat dalam diri kita Pak. Tidak bisa sembarangan. Itu kaidah muslim. Ana cinta sama antum karena Allah. Tapi anak juga berpisah sama antum karena siapa? Allah. Kalau antum lihat anak jauh dari Allah, antum nasihati dan anak nggak mau menerima nasihat, antum jauhin anak. Itu kita harus seperti itu Pak. Kaidah hidup dalam hidup kita. Kemudian yang kelima, hadisnya warajulun da'athu imra'atun dzatu jamalin wa mansibin. Seseorang laki-laki digoda oleh wanita yang memiliki kedudukan tinggi dan kecantikan yang masya Allah. Dia mengatakan ketika diajak berzina apa? Ini akhafullah. Aku takut siapa? Allah. Yang keenam Pak, masya Allah. Ini khabi'atu amal. Amal tersembunyi. Wa rajulun tasaddaqa fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfik yaminuhu. Orang yang bersedekah yang dia sembunyikan sedekahnya sampai tangan kirinya pun tak tahu apa yang disedekahkan tangan kanan. Maksudnya Pak, ini bukan berarti tangan kiri harus disembunyikan sedekah. Enggak gitu konsepnya. Maksudnya Pak, sampai yang paling dekat pun enggak tahu berapa yang kita sedekahkan. Cukup Pak antara kita dengan jamaah Allah SWT. Enggak usah disebut-sebut, apalagi ngungkit-ngungkit. Manan, enggak boleh Pak. Ini terhina dalam agama Islam. Anak udah sedekah untuk antum sekian. Untuk apa? Jangan sebut lagi Pak. Cukup antara kita dengan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia khabi'atu amal. Hatta sedekah seperti itu. Kemudian Pak yang ketujuhnya sama khabi'ah amal. Amal yang tersembunyi. Wa rajulun, seseorang yakhlu bi rabbih, berkhalwat berdua-duaan dengan siapa? Allah. Berdua-duaan dengan Allah. Wallahi Pak, kalau antum berdua-duaan dengan kekasih Pak, senangnya masya Allah. Antum berdua-duaan dengan istri, nggak ada anak yang ganggu, semisal nggak ada yang isengin, seakan-akan dunia ini milik berdua. Gimana rasanya? Masya Allah Pak. Ahla syai'in ma yakunu fil ard. Suatu hal yang paling indah di atas muka bumi. Itu bayangan kita. Sekarang antum berdoa dengan siapa? Allah. Ada kondisi antum yang berat, antum angkat tangan, ya Allah. Hamba ini satu hal yang lemah, ya Allah. Hamba engkau minta sama engkau. Engkau kalau kasih semuanya, enggak akan berkurang dari apa yang kau miliki, hatta sedikit pun. Kasih untuk hamba engkau, ya Allah. Antum minta kepada siapa? Kan itu doanya Pak. Allahumma ya Razzaq, Allah yang maha pemberi rezeki, Dzul Quwwatil Matin, yang maha kuat. Kasih rezeki untuk anak, ya Allah. Hamba engkau fakir. Wallahi status anak fakir, ya Allah. Kasih untuk hamba engkau. Anak fakir kepada engkau, ya Allah. Itu Pak, satu hal yang kalau antum berduaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini khabi'atu amal, termasuk amal yang tersembunyi, dan itu tidak mudah. Kalau bisa Pak, kita berdoa dengan Allah, berdoa sama Allah, nangis di hadapan Allah, dan istri tidak pernah tahu, itu satu hal yang bagus. Dan usahakan kita memang seperti itu dalam setiap malam kita. Habis sholat witir Pak, angkat tangan antum kepada Allah. Antum tutup malam antum dengan witir, atau angkat tangan, nangis-nangislah. Sebelum antum tidur semisal, minta sama Allah, seminta-mintanya. Apa yang antum hadapi, minta sama Allah. Nggak usah pakai bahasa Arab. Kalau antum nggak bisa, pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau bisa pakai bahasa Arab, pakailah bahasa Arab. Tapi kalau nggak bisa, pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, ana udah banyak zalim, ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ampunkan saya. Itu apa? Perintah para ulama untuk kita menyembunyikan apa? Amal kita. Wallahu a'lam bissawab.
Taib, terakhir. Bismillah. Karena besok insya Allah pertemuan berikutnya kita akan masuk kepada nasihatnya Abdurrahman bin Auf. Insya Allah. Taib. Wasiatnya Zubair yang terakhir disebutkan di sini. Apa yang disebutkan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih beliau dari Abdullah bin Zubair. Berarti dari anaknya Zubair bin Awam. Dia mengatakan, "Mak, lamma waqafa Zubair." Ketika bapak saya Zubair tegak pada Yaumal Jamal, pada hari perang Jamal. Da'ani. Bapak saya memanggil saya. Faqumtu ila jambi, maka aku langsung berdiri tegak di samping bapak saya. Faqal, Zubair berkata, "Ya bunayya, wahai anakku, innahu la yuqtalul yawm illa zalim aw madlum." Hari ini pada perang Jamal tidaklah ada yang terbunuh kecuali dia imma zalim atau dia dizalimi. Karena itu fitnah antara kaum muslimin. Aisyah dengan Ali bin Abi Thalib, besar kasus itu, Pak. Makanya itu sudah diwasiatkan oleh Zubair bin Awam karena memang fitnah besar terjadi. Wa inni la urani illa sa'uqtal al-yawma madluma. Dan saya sepertinya melihat akan mati secara terzalimi hari ini. Firasat. Karena memang pernah Nabi SAW berdiri di atas gunung Uhud. Di sana ada Zubair bin Awam, ada Abu Bakar, ada Nabi kita SAW. Beliau mengatakan, "Uthbut ya Uhud, wahai Uhud jangan bergoyang. Fa inna alaiki nabiyyun wa siddiqun wa syahid." Karena di atas engkau ada apa? Nabi, ada Siddiq, Abu Bakar dan syahid, orang mati syahid. Di atasnya termasuk ada siapa? Zubair bin Al-Awwam. Udah ada firasat ke sana, Pak. Dan firasat itu wajar. Orang, Pak, semakin tinggi keimanannya biasanya ada firasat lebih. Dan bahkan disebutkan dalam hadis, wa inna firasatal mu'min, sesungguhnya firasat orang mukmin itu kena biasanya. Seperti Yakub kepada Yusuf. Kuat firasatnya, Pak. Orang Arab itu biasanya kuat. Sampai Yakub mengatakan ketika mencium apa? Inni la'ajidu riha Yusuf. Ada udah bahas, Pak, tafsir Yusuf di sini kan. Aku mendapati wangi siapa? Aku yakin Yusuf masih hidup. Memang betul, Pak, Yakub yakin Yusuf masih firasat. Orang, Pak, kalau udah bertakwa kepada Allah biasanya ada rasa dia bakal mau meninggal. Itu ada. Dan dia mengatakan, "Wa inni sa'uqtal al-yawma madluma." Dan kayaknya aku bakal meninggal di hari ini secara terzalimi. Wa inna min akbari hammi ladaini, wahai Abdullah, wahai anak saya, sesungguhnya perkara yang paling berat merundung saya, yang membuat saya sedih adalah hutang saya. Apa? Hutang. Berat, Pak, hutang. Nabi nggak mau mensolatin seseorang sahabat gara-gara apa? Hutang. Sampai Nabi SAW mengatakan, "Sallu ala sahibikum." Kalian yang sholat jenazah untuk jenazah dia. Amma ana fala. Kalau saya enggak, kalian yang sholati. Kenapa? Karena ada hutang 2 dinar. Berat, Pak. Nah ini Zubair bin Awam itu ada hutangnya. Dia mengatakan, "Wa inna akbara hammi," kesedihan saya yang paling besar saat ini adalah hutang saya. Saya masih ada hutang. "Afatara yubki dainuna min malina syai'an." Oh ya Abdullah, kalau kita keluarkan harta kita sekarang untuk membayar sedekah, untuk membayar apa? Hutang. Apakah masih ada yang tersisa? Kira-kira coba dihitung. Faqala Abdullah, maka Abdullah pun melaksanakan apa? Wasiat bapaknya untuk membayar apa? Hutang. Apa kata Zubair bin Awam ketika lagi ngitung hutang bapaknya dengan apa? Harta yang dimiliki oleh bapaknya. Dia mengatakan, Zubair mengatakan, "Ya bunayya, wahai anakku, in ajazza anhu fi syai'in fasta'in alaihi maulai." Kalau seandainya aku meninggal dan memang betul masih ada hutang saya dan engkau nggak bisa bayar hutang saya karena engkau mungkin nggak mampu, fasta'in alaihi maulai. Minta tolong sama tuan saya. Minta tolong sama majikan saya. Kata siapa? Kata Zubair, minta tolong sama majikan saya, sama tuan saya. Faqala Abdullah, "Fa wallahi ma daraitu ma arada hatta qultu." Aku enggak tahu siapa yang dimaksudkan majikannya Zubair ini. Sampai aku bertanya, "Ya Abah." Wahai bapakku, Abah, ya Abah. Oke, kadang-kadang, Pak, anak-anak ikhwan ini manggil bapaknya siapa?
Abah. Ya abaci, wahai bapakku. Ya abah, wahai abah. Ya abah, man maulak? Siapa majikan engkau? Kana Allah. Majikan saya siapa? Wallahi. Saya ini budaknya Allah. Siapa majikan engkau wahai bapakku? Allah. Minta tolong sama Tuhan saya. Karena Allah itu Rabb. Apa arti Rabb? Tuhan dan Tuan. Rabb itu Pak, arti apa? Tuan dan juga Tuhan. Itu Rabb. Tapi kalau disebutkan kalau manusia Pak, nggak bisa Rabb. Disebutkan Rabb untuk manusia, iya Rabbul Abid, dia tuannya. Tapi kalau untuk manusia nggak bisa Rabb, itu dikatakan Tuhan. Tuhan itu cuma siapa? Allah. Jadi Rabb itu Pak, aslinya itu Tuan. Ketika tanya, siapa Tuan engkau? Allah, kata dia. Kata Zubair bin Al-Awwam, qala Abdullah fa wallahi ma waqa'tu fi kurbatin min dainihi illa qultu ya maula Zubair igdi anhu dainahu fayaqdihi. Ketika aku mau bayar hutangnya, berat bagi saya untuk bayar, tidak bisa. Maka aku katakan ya maula Zubair, wahai majikannya Zubair. Wahai apa? Majikannya Zubair. Igdi anhu dainahu. Tunaikan hutangnya dia, bapak saya. Fayaqdihi. Terbayar hutangnya dengan rezekinya, Allah datang untuk Abdullah bin Zubair untuk melunasi hutang bapaknya. Dalam hitungan hari saja. Bayangkan, apa kata para ulama di sini, Pak? Lihatlah bagaimana ulama mengajarkan akidah yang kuat untuk terpaut dengan siapa? Allah kan apa? Allahus Somad. Apa arti Somad? Tumpuan, Pak. Antum ada masalah apapun, tumpuan antum siapa? Allah. Antum bersandar Pak ke manusia berat, tak bisa. Bersandar sama siapa? Allah. Kita mau menyelesaikan masalah kita dengan menyandarkan diri kita, masalah itu kepada diri kita, berat Pak. Sampai doa kita, wala takilni ila nafsi tarfatain. Ya Allah, jangan sandarkan saya kepada jiwa saya hatta sekejap mata ya Allah. Jangan, tak bisa saya. Apalagi urusan hutang Pak. Antum minta sama siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Akidah yang kuat. Anda sudah sampaikan berkali-kali Pak. Sampai kata Nabi kita sallallahu hatta sis'ana alaikum idan qata. Minta sama Allah sampai tali sepatu yang lepas. Antum ajar ke anak-anak antum. Nak, kalau seandainya lepas, minta tolong sama Allah. Ya Allah, bantu saya ya Allah. Ini Pak, enak hidup itu. Antum ujian susah Pak, doa ana dulu ya. Ya Allah, berat ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Sampai akhir anak pernah keluar. Apa kata ustaznya? Ya Abdurrahman, in qata'al wahyi. Wahyu udah terputus. Enggak turun lagi wahyu untuk antum. Enggak ada wangsit udah. Tapi anak terus berusaha. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Tiba-tiba Pak ingat Pak. Anak udah baca, tapi lupa awal teks hadisnya, gitu loh. Lupa manusia, gitu loh, manusia. Berat bagi anak, berat. Allahumma azabnya ya Abdurrahman in qata'al wahyi. Udah putus di wahyu, enggak ada lagi wangsit. Udah antum sendirian di sini. Tapi waktu belum habis, memang mepet. Berusaha, bro. Allah tiba-tiba ingat. Itu sering kejadian, Pak. Minta tolong sama siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dalam semua kondisi, Pak. Tapi kalau kita sandarkan ke diri kita urusan duniawi, urusan ukhrawi, enggak bakal bisa. Antum tahu Nabi Ibrahim disiksa dengan apa? Disiksa dengan dibakar di api. Itu Pak dilempar Ibrahim pakai manjanik. Manjanik itu Pak kalau yang zaman dulu itu antum tahu ya, batu untuk boom itu, tahu kan? Itu batu besar siapa yang diisi di situ? Ternyata yang diletakkan di manjanik siapa? Ibrahim untuk dicampakkan ke kubangan api. Antum bukalah tafsir Ibnu Katsir. Ketika mau dicampakkan Nabi Ibrahim alaihissalam, Pak, pas sudah di atas, malaikat Jibril keluar. Muncul malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Ya Ibrahim, alaka ilayya hajah? Engkau butuh bantuan saya enggak wahai Ibrahim? Apa kata Nabi Ibrahim? Antum baca tafsir Ibnu Katsir. Udah banyak Pak di buku kita. Belum hadis ini riwayat sahih. Apa kata Ibrahim? Amma ilaika ya Jibril fala. Kalau aku butuh bantuan engkau, enggak sama sekali. Enggak sama sekali. Amma ilallah fana'am. Tapi kalau Allah, aku butuh Allah Subhanahu wa taala. Turun Pak firman Allah Subhanahu wa taala, ya narukuni bardan wa salaman ala
Ibrahim. Wahai api, jadilah bardan, sejuk, wasalaman, keselamatan untuk siapa? Ibrahim. Jibril bisa nggak jadikan api menjadi dingin? Jibril bisa nggak? Nggak bisa, Pak. Sampai malaikat penjaga neraka mau rubah api jadi dingin, nggak bakal bisa. Nggak bakal bisa. Itu neraka, api neraka loh, Pak. Ini neraka dunia nggak bakal bisa. Maka Jibril, apa kata Ibrahim? Amma ilaika ya Jibril, amma ilaika ya Jibrail, fala. Wahai Jibril, kalau engkau, aku nggak butuh engkau. Amma ilallahi, fanam. Tapi ke Allah, saya butuh Allah SWT. Turun, Mbak, ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Jadilah engkau ini wahai api yang sejuk dan juga apa keselamatan untuk Nabi Ibrahim. Selamat nggak Pak Nabi Ibrahim? Selamat. Berhari-hari dibakar Pak, tidak makan, tetap selamat untuk Nabi Ibrahim alaihis salam. Gantungkan sesuatu hal Pak kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum urusan dunia Pak lagi susah rezeki, jualan kok sepi, jangan minta. Dan bahkan kalau kita karyawan tetap, jangan antum bersandar di awal bulan. Kapan awal bulan nggak pernah ngangkat tangan, kapan akhir bulan Masya Allah non-stop. Jangan Pak bersandar kepada Allah di awal bulan ataupun di akhir bulan, walaupun gaji tetap Pak. Karena kita ini nggak bersandar ke gaji, kita bersandar kepada siapa? Allah. Itu mau nggak mau Pak, tanamkan akidah yang kuat apa di hati kita. Makanya sampai Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, ta'arraf ilallahi fi rakha ya'rifka fi syiddah. Kenallah sama Allah di masa lapang, awal bulan Pak, kenal sama Allah, tetap berdoa walaupun rezeki banyak. Kapan susah di akhir bulan, cuman makan mie instan tok gitu loh. Beli telur pun nggak bisa. Beli telur pun mudah mau campur telur nggak bisa, cuman bisa beli mie saja. Itu Pak, kapan kita dulu di awal bulan ingat terus sama Allah, yakin di akhir bulan Pak dibantu sama siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akidah yang kuat. Wallahu alam. Habis waktu. Ini ada pertanyaan, kita undur ya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya. Afwan nak terjawab karena amanatnya sampai jam 8, kurang lebih ana mohon maaf kalau ada yang salah, ana mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah ini pertemuan berikutnya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.